Halo teman-teman anime lovers, selamat datang di channel Yuzurunime, di mana kita akan membahas hal-hal menarik seputar anime, manga, dan lain-lain. Episode 4 anime Goto Bunanayume Season 2 telah rilis. Pada episode ini terdapat banyak plot twist dan hal-hal menarik. Sampai-sampai pada episode ini tidak menampilkan opening dan endingnya. Mau tahu apa saja? Berikut pembahasan episode 4 anime Goto Bunanayume Season 2. Let's go! Pada episode sebelumnya kita diperlihatkan Yotsuba yang terus dipaksa ketua klub lari agar ikut ke camp pelatihan. Sebenarnya Yotsuba keberatan karena sebentar lagi akan dilaksanakan ujian sekolah. Tapi Yotsuba tidak berani untuk menolak ajakan ketua klubnya. Sehingga Yotsuba dengan terpaksa mengikuti apa kata ketua klubnya. Lalu pada episode ini, Futaro, Itsuki, Ichika, dan Miku berencana membantu Yotsuba untuk membujuk ketua klub lari agar Yotsuba dapat berhenti dan bisa fokus untuk ujian. Di sini rencananya yaitu Futaro akan mengalihkan perhatian Yotsuba, lalu Miku yang menyamar menjadi Yotsuba datang menemui ketua klub dan akan mengatakan bahwa Yotsuba akan berhenti karena ujian. Alasan kenapa harus Miku? Karena hanya Miku yang bisa menirukan kembarannya yang lain dengan cukup baik tentunya. Tapi masalahnya, Miku belum juga kembali, karena Miku sekarang sedang menemui Nino di hotelnya. Lalu Ichika berangkat mencari Miku. Namun sepertinya tidak akan sempat, karena Yotsuba dan teman klubnya sebentar lagi akan sampai di stasiun. Sehingga dengan terpaksa Itsuki yang harus menyamar menjadi Yotsuba. Lalu rencana pun dimulai, dengan Futaro yang berteriak bahwa ada orang mesum. Mendengar hal tersebut, seketika Yotsuba mengejar Futaro yang dikira adalah pelakunya, dan meninggalkan teman-teman klubnya. Lalu Itsuki yang menyamar menjadi Yotsuba menghampiri teman klub lari Yotsuba dan mengatakan ke ketua klub mereka bahwa Yotsuba mau berhenti. Tapi ketua klub tidak percaya kalau itu Yotsuba, sebab rambut Yotsuba itu pendek. Sedangkan orang yang di hadapan ketua klub ini rambutnya panjang. Itsuki yang menyamar menjadi Yotsuba merasa gelisah karena penyamarannya ketahuan. Lalu tiba-tiba dari belakang Itsuki datang sosok Yotsuba dan menghampiri ketua klub. Lalu mengatakan dengan nada tegas kalau Yotsuba mau berhenti. Ketua klub yang ketakutan akhirnya menuruti perkataan Yotsuba. Lalu Futaro dan Yotsuba yang asli sedang mengamati dari atas jembatan. Mereka mengira yang saat ini menyamar itu adalah Miku. Lalu Futaro memuji Ichika yang datang tepat waktu membawa Miku. Tapi ternyata Miku yang asli saat ini sedang berada di belakang Ichika dan tidak sedang menyamar menjadi Yotsuba. Dan alangkah mengejutkannya, ternyata yang menyamar menjadi Yotsuba dan berbicara ke ketua klub bukanlah Miku ataupun Yotsuba yang asli, melainkan Nino yang telah memotong rambutnya, sehingga ketua klub percaya kalau itu Yotsuba. Padahal itu adalah Nino yang telah memotong rambutnya sependek rambut Yotsuba. Sebelumnya kita diperlihatkan Miku yang sedang menghampiri Nino. Akhirnya Miku berhasil merayu Nino agar kembali ke rumah. Lalu Nino meminta Miku untuk memotong rambut Nino, karena Nino saat ini sedang patah hati dari Kintaro, yang sebenarnya sosok Kintaro itu tidak pernah ada, dan juga sebagai pertanda bahwa sekarang Nino sudah berubah. Lalu kejadian selanjutnya yaitu Nino yang menyamar menjadi Yotsuba dan mengatakan ke ketua klub lari bahwa Yotsuba mau berhenti. Melihat saudari-saudari yang lain berusaha membantu Yotsuba, akhirnya Yotsuba membulatkan tekadnya dan mau menjelaskan semua ke ketua klub dan teman-teman klubnya bahwa Yotsuba mau berhenti untuk saat ini. Dan akhirnya sekarang kembar lima bisa berkumpul bersama lagi. Sesampainya di rumah, mereka langsung belajar dengan mengerjakan soal yang telah disiapkan Futaro. Futaro menantang kembar lima. Kalau memang kembar lima tidak bisa mengerjakan soal-soal itu, maka mereka bisa membuka kertas contekan yang telah disiapkan Futaro. Tapi kembar lima menolak, karena mereka yang sekarang merasa sudah berbeda dari yang dulu, dan merasa saat ini bisa mengerjakan soal-soal itu. Futaro merasa terkagum
karena melihat kembar 5 yang telah berkembang dan mengalami perubahan. Keesokan harinya, ujian pun dimulai. Dan setelah usai ujian, ternyata nilai kembar 5 masih tetap jelek. Lalu kembar 5 yang telah menunggu kedatangan Futaro, dan ternyata yang datang malah Pak Ebata, atau yang biasanya kita kenal menjadi supir ayah Nakano. Pak Ebata mengatakan bahwa Futaro sudah tidak mengajar lagi. Serontak kembar 5 yang mendengar hal itu merasa terkejut. Nino merasa itu karena hasil ujian kembar 5 yang jelek. Maka dari itu ayah Nakano memberhentikan Futaro. Tapi ternyata tidak. Malah justru sebaliknya. Futaro sendirilah yang mengundurkan diri. Dan juga ayah Nakano melarang Futaro untuk datang ke rumah kembar 5. Sebagai gantinya, sekarang Pak Ebata yang akan menjadi guru les mereka. Karena dulunya Pak Ebata juga pernah menjadi seorang guru. Lalu Pak Ebata memberikan latihan soal ke kembar 5. Di sini sepertinya soal-soal yang diberikan Pak Ebata cukup mudah dikerjakan kembar 5 saat ini. Tapi jika kembar 5 yang dulu sebelum diajar Futaro, mungkin tidak bisa mengerjakan soal yang diberikan Pak Ebata. Dan sekarang kembar 5 mengakui bahwa kerja keras Futaro membuahkan hasil. Tapi ada satu soal terakhir yang susah untuk dikerjakan. Lalu kembar 5 berniat membuka gulungan contekan yang sebelumnya pernah diberikan Futaro. Setelah membuka isinya, ternyata isinya tidak berisi contekan, melainkan sebuah pesan dari Futaro untuk kembar 5. Yang berisikan, mereka jangan menyontek. Dan mulai sekarang mereka harus berusaha dengan kemampuan mereka sendiri. Karena saat ini Futaro sudah bisa melepas beban tanggung jawab untuk mengajar kembar 5 yang merepotkan. Meski begitu, semua hal yang dilewati Futaro bersama kembar 5 sangat menyenangkan. Dan sampai jumpa lagi. Yap, itu adalah pesan terakhir Futaro sebelum meninggalkan rumah kembar 5. Dan seketika suasana menjadi sedih, karena kembar 5 sudah tidak bisa diajar Futaro lagi. Yap, di scene ini memang cukup emosional. Bahkan Mimin yang menontonnya juga ikut merasa sedih. Lalu pada malam Natal, kita diperlihatkan Futaro yang sepertinya sedang bekerja di sebuah toko kue. Tiba-tiba datang semua kembar 5 ke toko kue tempat Futaro bekerja dan meminta Futaro agar mengantarkan kue yang dipesan kembar 5 ke kediaman kembar 5. Sebenarnya Futaro tidak mau, tapi karena Futaro yang dipaksa manajernya, akhirnya Futaro mau mengantarkan. Lalu Futaro pergi bersama dengan kembar 5. Itsuki memberitahu ke Futaro kalau sekarang kembar 5 sudah memiliki pengajar baru. Pengajar itu adalah lulusan Universitas Jepang dan juga mantan seorang guru. Lalu Futaro meminta maaf karena sebelumnya tidak memberitahukan pengundurannya kepada mereka. Dikarenakan Futaro merasa masih gagal dalam membimbing mereka. Mendengar hal itu, Nino mengelaknya dan menegaskan bahwa meskipun nilai mereka masih jelek, tapi setidaknya mereka sekarang sudah mau belajar dan mau berusaha mengerjakan sekuat tenaga. Dan semua itu juga berkat Futaro. Dan meminta Futaro agar tetap mengajar kembar 5. Dan sekarang Futaro tak perlu khawatir tidak bisa datang ke kediaman kembar 5. Karena sekarang kembar 5 sudah tidak tinggal lagi di tempat apartemennya. Tapi mereka tinggal di sebuah kos-kosan. Wah, jadi anak kos-kosan nih. Sehingga Futaro tetap bisa mengajar kembar 5 kapan saja. Bukti kalau kembar 5 memang membutuhkan Futaro bisa kita lihat pada scene selanjutnya, yaitu saat Futaro tiba-tiba terjatuh ke sungai. Dan tanpa pikir panjang, semua kembar 5 ikut terjun ke sungai untuk menyelamatkan Futaro. Lalu Miku menghampiri Futaro dan meyakinkan agar Futaro jangan menyerah meskipun sudah pernah gagal. Nino yang kedinginan sampai membuatnya tidak bisa bergerak dan tentunya tidak bisa berenang. Lalu Nino diselamatkan Futaro. Kalau dilihat-lihat, sepertinya Nino mulai timbul rasa ke Futaro. Dan sekarang Futaro sudah membulatkan tekadnya untuk kembali mengajar kembar 5 lagi. Kalau boleh dibilang, series anime Gotobu Nanayome ini yang awalnya hanya berputar masalah belajar,
kini menjadi lebih kompleks, mulai dari retaknya hubungan kembar lima yang nekat kabur dari rumah hanya karena Futaro, dan tentunya perubahan diri masing-masing kembar lima yang sepertinya mulai memiliki rasa ke Futaro. Dan hal ini yang merupakan daya tarik tersendiri buat para fans. Oke, cukup sampai di sini untuk pembahasannya. Semoga pembahasan video kita kali ini bermanfaat. Jika ada saran pembahasan lain, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman kalian, dan tekan tombol loncengnya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Akhir kata, see you next time.